السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد وقد قال في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النور إذا دخل القلب انفسخ قيل يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, tidak ada nikmat yang lebih besar untuk perlu kita syukuri, kita rawat, kita bawa hidup, kita bawa mati, melebihi nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat yang begitu besar yang tidak semua hamba Allah dipilih oleh Allah untuk membawa nikmat ini. Nikmat yang kalau Allah tampakkan bentuknya adalah seperti cahaya atau memang cahaya. Kalau cahaya itu masuk di hatinya orang-orang yang dikehendaki Allah, maka hatinya menjadi terang. Dan terangnya pun setiap orang berbeda-beda. Menjadi terang, akhirnya dengan sebab terang itu dia siap untuk menerima Islam. Tambah terang nur yang ada dalam hati, maka tambah kuat pengaruhnya pada amalan di tubuh kita, di lidah kita, di keputusan dan di langkah-langkah kita. Begitu mahalnya nikmat iman. Andaikan di dunia ini sudah tidak ada orang beriman kecuali tinggal satu orang saja. Yang orang ini selemah-lemah imannya orang yang beriman, maka dengan sebab berkah dia, dunia dengan segala isinya tertahan dari terjadinya hari kiamat. Dengan sebab satu orang yang beriman, alam semesta tertahan dari kehancuran yang total. Maka orang beriman itu begitu berharga, lebih berharga melebihi seluruh alam semesta selain orang yang beriman.
Bahkan mahalnya melebihi Ka'bah, melebihi Masjid Nabawi, melebihi Masjidil Aqsa. Begitu mahal orang yang beriman. Maka kita pandang orang beriman dengan pandangan memuliakan, menghormati, dan merasakan tidak ada orang beriman yang tidak berjasa dengan saya. Semuanya mendatangkan manfaat kepada saya. Suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan para santri beliau sedang berada di dekat Ka'bah. Dia dengan santri-santrinya memandang Ka'bah dan buat amalan-amalan yang berkaitan dengan Ka'bah. Nah, di antara amalan yang berpahala adalah menggunakan mata kita ini untuk memandang Ka'bah, untuk memandang Al-Quran, untuk memandang orang tua dengan pandangan sayang dan hormat, untuk memandang orang-orang soleh, memandang orang para ulama, memandang istri kita dengan pandangan yang halal, bagian dari pahalanya memandang. Maka beliau mengatakan seakan-akan beliau berdialog dengan Ka'bah dalam hadis riwayat Muslim. Ma a'zamaki, alangkah agungnya engkau Ka'bah, wa asyrafaki, alangkah mulianya kamu Ka'bah, walakinnal mu'mina a'zamu 'indallahi minki, tetapi orang yang beriman lebih mulia di sisi Allah melebihi kamu wahai Ka'bah. Kita dengar sekian banyak cerita orang-orang yang tidak beradab dengan Ka'bah, walat, dimurkai Allah, dihancurkan oleh Allah. Itu nyata, cerita nyata. Bahkan sebagian ceritanya diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fil. Pasukan gajah dihancurkan oleh Allah, dikirimkan kepada mereka batu-batu dari neraka yang dibawa oleh burung ababil, hancur lebur, tidak tersisa. Kadang-kadang kita kurang berenung, bagaimana kalau kita tidak menghormati, tidak menunaikan hak-haknya orang beriman. Itu lebih gawat lagi, melebihi kita tidak menghormati Ka'bah. Sehebat-hebatnya Ka'bah tidak bisa menahan hari kiamat. Ketika terjadi hari kiamat, Ka'bah pun masih ada, tetap terjadi hari kiamat. Sebelum hari kiamat Ka'bah dihancurkan, dan sebelumnya sudah beberapa kali dihancurkan, tidak terjadi hari kiamat. Tetapi kalau orang beriman tidak ada, seketika terjadi hari kiamat. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Rawahu Muslim atau kama jaa. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di bumi ini sudah enggak ada yang bawa iman yang mengatakan Allah Allah lagi. Begitu untungnya jadi orang beriman. Dunia dengan segala isinya tidak cukup untuk membalas imannya orang yang beriman, yang dia mempunyai selemah-lemahnya iman. Orang iman adalah kumpulan raja-raja besar yang sekarang ini sedang menunggu panggilan untuk dipanggil menempati kerajaannya masing-masing di surga sana. Yang paling lemah imannya, kerajaannya minimal 10 kali lipat dunia. Iman itu begitu mahal. Maka kalau kita bisa bawa mati, wah kita akan beruntung selama-lamanya, tidak ada putusnya. Bahagia selama-lamanya, tidak ada susahnya. Sehat selama-lamanya, tidak ada sakitnya. Rukun selama-lamanya, tidak ada tengkarnya. Itu di surga.
semua cita-cita tercapai. Orang beriman di dunia ini punya barokah khusus ketika dia hidup. Antar mereka saja. Kalau ada yang berdoa waktu kunut, waktu Fatihah, sebab kita ikut jamaahnya orang beriman. Setiap ada orang sholat, kita dapat bagian dari doa hidayah yang mereka panjatkan kepada Allah. Maka kalau kita ini belum rajin tahajud, belum rajin sholat, ada orang-orang sholat, bersyukurlah, mereka terus mendoakan kita hidayah. Masya Allah. Tambah banyak orang sholat, maka tambah banyak orang mendoakan kita hidayah. Antar kita, kalau kita mau mengucapkan salam, di samping dapat pahala, maka saling menyebabkan rontoknya dosa, menyebabkan makbulnya doa. Apalagi kalau disempurnakan selepas salam jabatan tangan bagi yang memang diperintahkan atau disarankan jabatan tangan. Karena ada orang-orang yang kita nggak boleh jabatan tangan dengan mereka, yang tidak mahram atau yang bukan istri kita. Itu jabatan tangan bukan mendatangkan keberkahan, mendatangkan masalah zahir, kita jadi menyentuh yang tidak boleh disentuh, masalah batin, menginginkan yang bukan halal untuk kita, akhirnya jadi sumpek zahir batin. La ilaha illallah. Masalah yang lain lagi, orang yang tidak menjaga pandangannya dari perkara yang haram, Allah akan copot kelezatan amal dari kehidupannya sampai dia bertobat. Akhirnya sholat gak nikmat, dengarkan ngaji gak nikmat, lama-lama kita jadi malas karena gak nikmat. Masya Allah, beruntung sekali kita jadi orang yang beriman. Para nabi, para rasul, dalam hadis riwayat Tabarani diceritakan oleh Allah, diceritakan oleh Rasulullah, termasuk Sayyidul Anbiya, para nabi, para rasul, di antara kesibukan beliau-beliaunya di kubur-kubur mereka adalah mengerjakan sholat. Dan di antara isinya sholat adalah doa untuk umat. Maka para nabi, para rasul yang arwahnya diizinkan untuk sholat, karena kita beriman, kita pun dapat bagian dari doa-doa beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita wafat, karena kita ikut linknya orang yang beriman, jamaahnya orang beriman, kita pun masih dapat sekian banyak manfaat dengan sebab imannya kita. Walaupun kita sudah gak bisa amal, tetapi dengan sebab kita beriman, kita masih dapat kiriman amal. Walaupun kita nggak punya jariah, kita tetap dapat kiriman amal. Kok bisa, Pak? Ya bisa. Kenapa nggak bisa? Nah. Kita mati disolati jenazah. Yang mengsolati sebagian kerabat kita, sebagian di luar kerabat kita, sebagian orang yang kita kenal, sebagian orang yang sama sekali nggak kita kenal. Semuanya ngirimkan pahalanya kepada kita. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, sayangi dia. Ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surga, jangan jadikan kuburnya taman-taman neraka. Kita sudah mati, padahal dulu waktu masih hidup ngajar juga nggak pernah, ngajak orang kebaikan juga nggak pernah. Tapi dengan sebab kita ini masih punya iman, kita dapat kiriman macam-macam doa dari orang-orang beriman. Bagaimana kalau kita punya jariah, bangun masjid, bangun pesantren, punya jariah anak yang soleh, anak yang hafid Quran. Ini minimalnya faidahnya orang yang beriman. Kemudian selepas kita mati, ini hanya khusus untuk orang yang beriman.
orang-orang Islam kalau melewati kubur kita. Mereka disarankan, disunnahkan untuk mendoakan kita. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga Allah menyelamatkan kalian, wahai orang-orang yang telah di kuburan. Yang ngirimkan doa itu, ya sebagian kerabat kita, sebagian umumnya orang Islam yang sama sekali nggak ada kerabat dengan kita. Yang dekat, yang jauh, semuanya dengan sebab ada jamaatul mukminin, sama-sama orang beriman, masih terus dapat faedah. Bahkan orang-orang yang beriman di kuburnya sebagian karena kesolehannya dan karena derajatnya, bahkan ada yang mengatakan semuanya, walaupun mungkin mereka sudah nggak dapat pahala karena pahala sudah putus dari amalan yang mereka kerjakan di kuburan. Ketika mereka disalami oleh orang yang salam kepada mereka, mereka pun akan mendoakan kita, tak jawab salam kalian, semoga kalian yang salam pada saya di kubur saya semoga juga diselamatkan oleh Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mendengar ada seorang pemuda yang begitu soleh di zaman beliau. Zahirnya dia ini adalah seorang tabi'in, gak pernah ketemu Nabi. Begitu soleh dan tampan lagi. Tampan adalah ujian, soleh adalah penjagaan, katanya gitu. Kalau tampan gak soleh, diuji gak lulus. Maka para wanita itu pada tertarik dengan pemuda ini. Digoda, nggak ada yang digubris oleh dia. Akhirnya ada wanita yang penasaran banget. Saya harus berhasil menggoda dia. Wanita begitu pandai. Maka kepandaiannya ini harus kita gunakan untuk agama. Kalau enggak kita nanti bisa dipelokoto oleh para wanita. Orang-orang saleh pun dipelokoto. Maka wanita tadi, ketika pemuda yang soleh tadi lewat, tiba-tiba dia teriak dari dalam rumahnya, seakan-akan ada kejadian besar. Dia dalam kondisi yang gawat darurat yang perlu ditolong, teriak. Maka pemuda yang soleh, ada wanita perlu pertolongan, maka dia pun langsung masuk ke rumahnya wanita itu untuk menolongnya. Ada apa ini kok teriak histeris begitu? Begitu masuk ternyata wanita ini buat penipuan, dia teriak histeris itu bukan karena ada apa-apa. Dia pengen jebak laki-laki soleh yang tampan itu biar masuk ke rumahnya. Akhirnya langsung pintunya ditutup. Nah, sekarang kamu sudah masuk rumah saya. Pokoknya kamu harus maksiat dengan saya. Kalau enggak mau saya akan teriak lagi. Saya akan bilang pada orang kampung bahwa kamu mau buat begini begitu dengan saya. Maka laki-laki itu mendengar itu langsung pingsan di depan wanita tadi. Bukan langsung maju, langsung pingsan. Maka wanita itu bingung, digoda kok malah pingsan nih, bagaimana ini? Maka wanita itu ketakutan, akhirnya laki-laki itu dikeluarkan dari rumahnya, diseret, diletakkan di pinggir jalan. Biar tidak ketahuan kalau nanti tiba-tiba mati di rumahnya, repot nih. Akhirnya orang-orang menemukan dia di pinggir jalan, ada apa ini kok pingsan di pinggir jalan ini? Akhirnya dibawa pulang, ditanya oleh keluarganya apa sih yang terjadi. Maka dia cerita kejadian tersebut. Selepas cerita, saking takutnya kepada Allah, pingsan, bukan hanya pingsan, mati. Masya Allah. Ini laki-laki yang soleh. Akhirnya kejadian itu sampai kepada Sayyidina Umar selepas dia dikuburkan. Maka Sayyidina Umar menyempatkan diri untuk ziarah kuburnya pemuda yang soleh tadi. Kemudian beliau salam ke kubur pemuda itu. Yang salam Sayyidina Umar, orang yang terbaik selepas Sayyidina Abu Bakar.
Yang disabdakan Nabi, Allah telah meletakkan kebenaran di hati dan lidahnya Umar. Bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi nggak pernah keliru dengan jaminannya Sayyidul Anbiya wa Rasul. Kata para ulama, nurnya iman ini tambah terang, tambah terang, tambah terang, maka orang itu akan tambah mirip kehidupannya dengan para nabi. Maka orang-orang yang tinggi derajatnya mendekati para nabi, ini kalau punya firasat, ini tambah jarang keliru, jarang keliru. Sayyidina Umar sampai tingkatan tidak keliru sama sekali firasatnya dan perkataan. Bukan nabi, bukan rasul, seperti maksum. Masya Allah. Maka Nabi di antara nasihatnya untuk umat, kalau ada teman kamu orang iman berfirasat, hargailah. Kurang lebih begitu. Karena sesungguhnya dia telah berfirasat dengan sebab ada pandangan ruhani, dengan sebab ada nur iman di hatinya. Akhirnya firasat dia itu ada harganya yang harus kamu hargai. Ittaqu farasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Kalau orang beriman tuh ngomong pada kita, saran saya kok nggak begitu toh, kita hargai. Ini ada nur imannya ini bukan barang sampahan ini, bukan recehan. Kalau ada orang iman apalagi kelihatan soleh, arahan-arahannya yang tidak melanggar agama, itu kita hargai. Ada rekomendasi dari Nabi supaya kita menghargainya. Maka beliau mengatakan, Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kamu wahai pemuda. Saya telah dengar dalam firman-Nya Allah bahwa orang yang takut pada Tuhannya, takut akan diurus oleh Tuhannya, Allah janjikan untuk dia akan diberi 2 surga. Kamu dapat surga berapa? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Maka pemuda tadi menjawab salamnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar, yang jawabannya didengar oleh seluruh orang yang hadir. Bahkan jawabannya dilestarikan, dicatat dalam sejarah, yang bukunya terus beredar sampai sekarang, yang dinukilkan dalam Hayatus Sahabat. Semoga keselamatan atas engkau wahai Amirul Mukminin. Alhamdulillah, Allah telah menganugerahi saya bukan hanya diberi 2 surga, banyak surga telah diberikan kepada saya. Maka kita ini kalau pergi kuburan salam itu jangan dianggap kita saja yang kirim doa. Mereka pun kalau enggak semuanya ya sebagiannya diizinkan oleh Allah untuk mendoakan. Di antara orang beriman ada komunikasi terus, satunya wafat, satunya masih hidup, ada komunikasi. Sama-sama hidupnya ada komunikasi, saling menguntungkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita Al-Isra wal Mi'raj, di antara ceritanya yang diceritakan oleh Hafidz Ibnu Katsir, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan para anbiya, hampir semua para anbiya yang beliau temui, di samping para anbiya tadi ada sahabat-sahabatnya yang mengikuti, sahabatnya para nabi. Derajatnya begitu tinggi sampai menyertai para anbiya di langit sana. Mereka ikut sholat seperti sholatnya para anbiya. Maknanya sebagian umat baik pun umat Muhammad atau sebelumnya, ada yang diizinkan oleh Allah, dia bukan nabi, bukan rasul, diizinkan untuk berdoa untuk orang-orang yang masih hidup. La ilaha illallah. Maka Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW naik ke langit sampai langit ke-7. Selepas ketemu dengan para anbiya, naik lagi. Maka di sana ada tempat ibadahnya para malaikat, Baitul Ma'mur, Ka'bahnya langit. Para malaikat
dan arwahnya para anbiya dan arwahnya pengikutnya para anbiya sebagian. Beliau mengatakan, dan saya ketemu dengan arwahnya umatku yang sudah wafat duluan ada di Baitul Ma'mur. Mereka menyertai saya tawaf di sana, doa di sana. Kemarin ada tamu, kita ngobrol-ngobrol, ada tamu dari Palestina. Saya tanya dari Gaza. Dekat dengan rumahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, katanya Imam Syafi'i di sana punya dua rumah. Dan sekarang rumah beliau untuk madrasah dan untuk majelis fatwa. Sana ada kuburnya putrinya Imam Syafi'i dan khatimnya Imam Syafi'i, yang sempat beberapa waktu kubur itu digusur terus atasnya dibuat toilet. Akhirnya ulama-ulama sana risau, terus dibongkar, diperbaiki lagi, sekarang sudah jadi kuburan yang terhormat. Kenapa sih kok sampai jadikan toilet tuh, saya tanya. Banyak orang yang berziarah ke sana terlalu mengkultuskan, bahkan minta doa pada beliau-beliaunya. Terus saya guyon, apa sih salahnya minta doa pada orang mati? Kan minta doa kan dia sebagai makhluknya Allah, apa sih salahnya? Itu kan nggak boleh. Siapa yang nggak boleh kan? Antum apa agama? Jadi kita dialog, saya cerita Isra Mi'raj. Gitu ya, iya. Antum baca yang lengkap, kesimpulannya itu ya. Setiap kita salam pada kubur-kubur itu sebetulnya itu sudah kita minta doa pada orang-orang di kuburan itu untuk mendoakan kita. Apa sih salahnya? Dan kita tidak menuhankan mereka. Kalau menuhankan mereka, kita tidak ada ziarah kubur. Masa Tuhan di kuburan? Atau di kubur? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan datang satu masa kita semuanya akan wafat. Kalau kita wafat dalam kondisi beriman, semoga termasuk kita semua. Maka ada fasilitas-fasilitas khusus untuk orang-orang yang beriman. Dalam sebagian riwayat hadis, mafhumnya likulli mu'minin syafa'ah. Setiap orang beriman nanti di akhirat dengan sebab berkah imannya, dia diizinkan untuk mensyafaati yang lain dari kalangan orang yang beriman. Kita lihat para hadirin, berkahnya orang beriman yang selemah-lemahnya iman. Walaupun waktu bayan ngantuk terus gak dengar mengenai fadilahnya iman ini. Itu dunia dengan segala isinya tertahan dari terjadinya hari kiamat. Kalau kita sudah meyakini itu, maka kalau orang beriman diizinkan untuk mensyafaati dengan mengikut kekuatan iman masing-masing, itu sudah bukan hal yang aneh. Memang itulah yang telah berlaku kalau kita mau merenung. Maka nanti di akhirat sana antar orang beriman ada fasilitas khusus. Maka orang-orang beriman di sana nanti ketika di mahsyar, mereka merasa penungguan di mahsyar begitu lambat sekali. Maka mereka orang-orang beriman, kata sebagian ulama, orang beriman yang kumpul ini untuk musyawarah menyelesaikan masalah umat ini adalah orang-orang yang memang dulu di dunia sudah terbiasa mikirkan umat. Kalau enggak ya itu bukan grup ini. Grupnya grup yang bagian nunggu tok, enggak bagian mikir. Nunggu kapan rampungnya, tidak bagian mikir solusinya bagaimana. Karena orang itu akan meneruskan kebiasaannya. Nggak bisa orang di dunia imannya lemah kemudian di kuburan tiba-tiba jadi meningkat, nggak bisa. Meningkat derajatnya maksudnya. Di kuburan semuanya beriman, lebih nyata lagi, alamnya lain. Orang-orang mikir, ini yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Kira-kira siapa yang bisa untuk minta kepada Allah biar jadi solusi permasalahan di mahsyar? Hadis syafaat itu hadis mutawatir.
Hadis yang tertinggi derajatnya selepas Al-Quran atau setara dengan Al-Quran. Hadis mutawatir. Maka mereka musyawarah, bagaimana kalau kita datang kepada para anbiya, manusia-manusia yang tertinggi yang telah dibimbing langsung oleh Allah, para nabi, para rasul. Nabi mana yang kira-kira yang pertama kali kita datang? Maka mereka musyawarah. Yang mana musyawarahnya ini sudah diputuskan oleh Allah dan dihadirkan Nabi. Di antara maksudnya biar semua yang hadir di mahsyar, dari kalangan yang hadir yang menunggu itu, dan kita di dunia sudah diberi berita itu, biar tahu betapa beruntungnya menjadi umat Muhammad, umat akhir zaman. Maka mereka mengatakan, ayo kita pergi kepada Nabi Adam. Mereka pun pergi kepada Nabi Adam, meminta kepada Nabi Adam. Ini orang-orang beriman, kenapa enggak minta langsung kepada Allah? Kok minta kepada makhluk, suruh memintakan kepada Allah, kenapa? Supaya orang-orang itu menghargai. Ya, kita ini semuanya orang beriman, tetapi tingkatan beriman itu beda-beda. Itulah bagian dari mengamalkan iman. Ada yang umat Muhammad yang terawal, para sahabat. Sahabat ada yang ashabu Badar. Ashabu Badar ada Asyarah Mubasyarah. Ada di kalangan Asyarah Mubasyarah Khulafa'ur Rasyidun. Ada di kalangan mereka Syekhan Abu Bakar dan Umar. Tertinggi Abu Bakar. Orang beriman pun kalau pengen menyempurnakan imannya dan amalnya harus mengakui orang beriman pun tingkatan-tingkatan. Bukan maksudnya menafikan makhluk sampai akhirnya menghilangkan penghargaan kepada orang-orang beriman yang amalnya, kesolehannya lebih tinggi. Itu namanya salah kaprah. Ada seorang sahabat para hadirin. Bahkan ada yang mengatakan sahabat ini adalah telah hadir di Badar, sahabat yang begitu tinggi derajatnya. Tetapi bukan bandingannya Sayyidina Utsman, menantunya Nabi, penyebar Al-Quran. Maka Sayyidina Utsman ketika itu khutbah, sedang khutbah atau sedang mau khutbah dalam hadis sahabat jilid 3 kalau salah. Yang mana zaman Sayyidina Abu Bakar, saking adabnya Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah, beliau tidak berani duduk di tempat Nabi berkhutbah, beliau duduknya di tingkat bawah. Orang yang imannya tertinggi bukan berarti dengan sebab menafikan makhluk maksudnya terus gak beradab dengan Rasulullah, tidak begitu ya. Nah. Maka zaman Sayyidina Umar begitu adab dengan Sayyidina Abu Bakar, sampai dalam hadis riwayat Tirmidzi beliau Bukhari mengatakan, ketika orang-orang mengusulkan beliau untuk jadi amir, beliau mengatakan, saya lebih baik mati dibunuh tanpa salah ketimbang saya ngamiri satu jamaah yang di situ ada Abu Bakarnya. Wes, luwih apik aku mati didolimi, dipateni tanpa salah timbang ngamiri Abu Bakar. Maka Sayyidina Umar duduk di bawahnya lagi. Ini sudah habis tingkatannya, tangganya, mimbarnya Nabi sudah habis. Maka Sayyidina Utsman, beliau masa mau duduk di lantai terakhir ini. Beliau beristihad, dan istihadnya para khulafaur rasyidun dapat rekomendasi dari Sayyidul Anbiya. Peganglah sunnahnya, perilakunya para khulafaur rasyidun. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnahku dan peganglah sunnahnya para khulafaur rasyidun. Gigitlah dengan kokoh dengan gigi-gigi geraham kalian. 'Addu 'alaiha bin nawajid. Orang itu kalau gigit sudah gunakan gigi geraham, angel copote. Nek nyakot karo gigi tengah itu masih mudah lepas. Tapi kalau sudah digigit dengan gigi geraham, wah nyantol tenan. Maka begitu Sayyidina Utsman duduk,
Tengah-tengah beliau duduk, ada seorang sahabat Badar datang pada beliau, nggak setuju, langsung memukul lutut beliau sampai tongkat yang untuk mukul itu patah. Kakinya Sayyidina Utsman jadi luka. Ada yang mengatakan retak, ada yang mengatakan memar. Maka Sayyidina Utsman nggak jawab juga nggak balas. Beliau pulang diam aja. Maka tidak berapa lama sahabat tadi, para hadirin, sahabat tadi tangannya sakit lepra sampai putus semua tangannya yang pernah untuk mukul Sayyidina Utsman. Lututnya juga begitu tuh, terpotong-potong baru mati. Maka mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, saya enggak layak untuk ini, saya enggak layak untuk ini. Pergilah kepada yang selain saya, kepada Nuh. Itu yang pertama kali diutus kepada selain keluarganya, itu ada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh pun mengatakan, saya enggak layak untuk ini. Mereka pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan itu juga. Kepada Nabi Musa mengatakan begitu juga. Kepada Nabi Isa mengatakan itu juga. Saya malu kepada Allah, saya enggak berani. Orang-orang menuhankan saya, dianggap saya saingannya Allah, enggak berani. Saya siapa? Akhirnya mereka datang kepada Sayyidul Anbiya. Hadirin, orang beriman yang selemah-lemahnya orang beriman di dunia ini menyelesaikan masalah dunia gagal kiamat. Bagaimana kalau orang imannya soleh? Bagaimana orang imannya soleh ya hafidz Quran? Bagaimana kalau orang imannya soleh hafidz Quran, alim lagi? Bagaimana kalau dia ini salah satu sahabat Nabi? Bagaimana kalau dia ini seorang Nabi? Bagaimana kalau dia ini seorang Nabi, seorang Rasul? Bagaimana kalau dia ini ulul azmi minar rusul? Bagaimana kalau dia ini Sayyidul Anbiya war Rasul? Barokahnya iman. Maka Sayyidul Anbiya mengatakan, ana laha, ana laha. Memang ini bagian saya. Selain saya enggak ada yang layak. Karena tingginya derajatnya Sayyidul Anbiya, umatnya pun dapat fasilitas. Karena kita menjadi umatnya beliau. Walaupun pojok terakhir kalau satu gerbong, ini rombongannya Sayyidul Anbiya, kan kita beruntung. Walaupun pojok terakhir, saking pojoknya sampai nggak kelihatan, nggak apa-apa. Nanti kan tetap beruntung. Gerbongnya Sayyidul Anbiya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya selesailah masalah di mahsyar dengan doanya pimpinannya para nabi, para rasul, pimpinan tertingginya seluruh orang yang beriman. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW telah menjanjikan kepada umat ini 3 perkara dengan sebab 1 amalan. Yang 3 perkara ini semua dari kita, bahkan semua dari manusia memerlukannya. Si kaya, si miskin, si raja, si rakyat, si ganteng, si jelek, si cantik, si cantik, si gak cantik, itu semuanya memerlukan 3 perkara itu, yaitu ketenangan, kedua dicintai Allah, ketiga wafat husnul khotimah. Di antara yang dijanjikan Nabi untuk orang-orang yang memakmurkan masjid dengan amal. Wa qad dhaminallahu liman kanatil masajidu buyutah ar-rauha war-rahmata wal jawaz 'ala sirat. Sungguh Allah telah menjamin untuk orang-orang yang menjadikan masjid bagaikan rumahnya. Begitu akrabnya dengan masjid, begitu seringnya ke masjid, begitu rindunya kepada masjid, sampai seakan-akan masjid itu seperti rumah dia. Diberi ketenangan, akan dicintai oleh Allah, dan akan diselamatkan ketika meniti jembatan yang di atas jahannam. Semoga termasuk kita semua. Allah telah janjikan ahli-ahli masjid, orang-orang yang suka makmurkan masjid dengan amalan-amalan,
akan diselamatkan dari musibah-musibah ketika musibah diputuskan untuk turun dari langit? Para ulama mengatakan tidak ada musibah yang lebih tinggi, melebihi kita hidup hanya satu kali kok tidak beriman. Hidup satu kali beriman tapi amalnya kurang sungguh-sungguh. Hidup satu kali jauh dari amalan yang benar, alangkah ruginya, musibah terbesar. Kalau miskin, kaya, pejabat, rakyat itu sebetulnya lebih cenderung ujian perasaan aja para hadirin. Tapi kalau agama itu di samping perasaan, kenyataan para hadirin. Nek gak duwe agama ya cilaka tenan gitu. Kalau gak duwe dunya ya sebetulnya lebih mengarah ke perasaan aja para hadirin. Si kaya si miskin tetap akan menempati tempat seukuran tubuhnya masing-masing. Ini telah datang orang kayanya Indonesia yang dia punya sawah 1 juta hektar. Dia kalau duduk perlu tempat 1 hektar, ternyata enggak cukup. Hanya 1 kursi, itu pun enggak penuh. Masya Allah. Malah dia mumet mikir 1 juta hektar, kita enggak punya apa-apa, enggak usah mumet tidurnya. Masya Allah. Ini akan datang presiden seluruh dunia yang menguasai seluruh dunia. Dia kalau nanti mati kuburannya harus sebesar Indonesia. Ternyata juga ya seukuran tubuh dia. Tapi kalau orang nggak punya iman, nggak punya amal, itu nyata para hadirin, celakanya itu nyata. Orang-orang yang suka makmurkan masjid dengan amalan akan diselamatkan oleh Allah dari ujian-ujian tersebut. Innallaha idza anzala bala'an 'ala ahli al-ardi sarafahu 'an 'ummaril masajid. Semoga termasuk kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, imannya seseorang tidak akan diterima oleh Allah kecuali melalui pintu yang resmi. Sebelum Nabi kita, para anbiya adalah satu-satunya pintu yang resmi untuk menggapai iman yang diridhai oleh Allah. Nabi Adam di masanya, Nabi Nuh di masanya, Nabi Ibrahim di masanya, Nabi Musa di masanya, Nabi Isa di masanya. Maka kalau kita ingin iman kita diterima oleh Allah, maka kita ikut arahan Islam yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semuanya niat berhadirin. Islam itu pasti berhadirin. Pasti untung, pasti diridhai Allah, pasti jurusan surga, pasti diterima oleh Allah kalau sesuai dengan prosedurnya. Maka Nabi kita itu begitu sayangnya kepada kita. Beliau telah diutus oleh Allah untuk membawa kepastian untuk umat. Kalau kalian ingin pasti untungnya, ikut Islam. Pengen pasti untungnya, ikut arahan-arahan yang telah dibawa oleh Nabi. Ikut Nabi pasti surga, gak ikut Nabi berarti gak mau masuk surga. Di waktu itu ada 3 negeri besar, Persia, Romawi, Ethiopia, semuanya pakai aturan-aturan yang penuh tidak kepastian, ramalan-ramalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan ketika terjadi masalah nggak ada juga yang siap bertanggung jawab. Kalau Sayyidul Anbiya tanggung jawab, ikut saya pasti surga. Sekarang yang punya aturan-aturan selain para nabi, para rasul, berarti nggak jamin ikut saya masuk surga. Umpama ada yang jamin pun jaminan bodong, investasi bodong. Jadi kalau ikut Islam investasi pasti, bukan trading yang bodong. La ilaha illallah. Maka di Syawal ini Nabi kita meluruskan keyakinan umat, yang mana umat waktu itu begitu takutnya dengan bulan Syawal, katanya bulan sial, pengantinan ditunda, acara-acara ditunda karena takut ini bulan sial, katanya. Nabi kita mengajari umat, takut kepada makhluk itu salah alamat. Baik pun makhluknya namanya bulan, namanya hari, namanya waktu, namanya siapa aja selain Allah, kan makhluk, salah alamat. Karena makhluk itu enggak berdaya apa-apa, bahkan tidak ada, diadakan saja, diatur, ditentukan, digerakkan. Ya makhluk itu diantaranya ya kita ini, diajak ngomong ngaji sungguh-sungguh
ngantuk aja, kan di program ngantuk ya ngantuk. Walaupun punya kuping, punya kepala nggak kuat ngangkat. Makhluk itu begitu lemah. Takut pada bulan Syawal, salah alamat. Maka Nabi mengadakan walimah dengan Sayyidah Aisyah, istri beliau yang tercinta, walimah yang paling barokah, yang telah mendatangkan sekian banyak kebaikan untuk umat. 2210-an hadis sampai kepada umat, yang di dalamnya lebih dari sepertiga, seperempat hukum Islam telah dinukilkan dari pertemuannya Nabi dengan Sayyidah Aisyah yang tersampaikan kepada umat. Jangan takut pada Syawal, takutlah kalau enggak taat kepada Allah. Maka para ulama mengatakan di antara sunnahnya orang yang mau nikah supaya nikahnya pada bulan Syawal. Maka seluruh dunia ini kalau sudah Syawal ini orang Islam pada ngunduh mantu. Nah, di mana-mana pengantenan biar ternostalgia walimahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah yang sekaligus pelurusan keyakinan. Wedi neng makhluk kuwi salah alamat, berharap neng makhluk mengecewakan. Makhluk seperti kita, nahan ngantuk gak bisa, nahan kencing gak bisa, nahan buang air besar gak bisa, kok kita berharap terlalu apa enggak akhirnya kecewa. Zaman Nabi terjadi kenaikan harga, mungkin mirip seperti sebagian barang zaman sekarang, kenaikan harga. Maka para sahabat pun susah. Memang dunia ini ujiannya macam-macam. Wali-wali Allah harga naik pun juga susah ternyata. Tapi oleh Nabi dibimbing, nggak usah nyalakan sana nyalakan sini. Allah wal musa'ir. Yang menentukan harga itu hakikatnya Allah, bukan orang yang kita pandang itu, bukan. Hakikatnya Allah. Maka yang terpenting bagaimana Allah tolong kita. Kalau Allah tolong kita, walaupun harganya mahal, sangat mahal, kita akan ditolong oleh beli juga. Tapi kalau nggak ditolong oleh Allah, walaupun harganya murah, bahkan gratis, kita pun nggak dapat. La ilaha illallah. Maka tidak lama selepas Nabi wafat, versi Romawi pun yang hidupnya serba dengan ramalan, serba dengan analisa-analisa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mereka akhirnya kalah dengan kepastian, yaitu aturan Islam yang di dalamnya pasti pertolongan Allah, pasti ridhonya Allah. Versi Romawi semuanya dapat hidayah zaman Sayyidina Abu Bakar, sebagian Persia dapat hidayah, sebagian Romawi dapat hidayah. Kemudian diteruskan zaman Sayyidina Umar, seluruh Persia dapat hidayah. Hancur lebur Persia, tidak tersisa kejayaan mereka, semuanya dileburkan dalam aturan Islam yang pasti. Nabi kirim surat sebelumnya ketika beliau masih hidup kepada Persia. Maka orang-orang Persia mensobek-sobek surat Nabi yang di dalamnya ada ajaan untuk menuju kepastian, menuju Islam. Maka Nabi mengatakan, dia ini bukan nyobek surat saya, nyobek kerajaan dia sendiri. Wong diajak kepada yang pasti malah pengen mempertahankan yang tidak pasti, ya pasti hancur yang nggak pasti itu. Akhirnya benar Allah gerakkan putranya ya Raja Persia membunuh ayahnya. Akhirnya kerajaan jadi semrawut lemah, akhirnya semuanya dapat hidayah. Berbeda dengan orang-orang Romawi. Mereka begitu dikirimi surat Nabi, maka mereka sambut yang mengirim itu dengan sambutan yang luar biasa. Dimuliakan, diberi hadiah, suratnya pun ditempatkan di tempat yang mulia. Maka Nabi mengatakan, mereka telah merawat kerajaannya karena merawat surat saya. Belum mengamalkan Islam, belum mau Islam, tetapi menghargai kepastian yang dibawa oleh Islam, menghargai dan beradab dengan surat Nabi yang isinya mengajak kepada kepastian, kepada Islam. Maka Nabi mengatakan, selama surat saya masih ada pada mereka, sampai menjelang hari kiamat Allah akan terus beri mereka kekuasaan karena beradab dengan surat saya. Orang nggak mau Islam, non Muslim, karena beradab dengan suratnya Sayyidul Anbiya dapat keberkahan sampai sekarang.
Maka orang-orang Eropa, orang kulit putih terus memimpin kerajaan karena mereka dapat berkahnya surat yang dikirim oleh pimpinannya orang yang beriman. Dapat berkah surat Kalimosodo. Nah, dalam perwayangan Kalimosodo itu sampai yang nggak bisa baca pun itu dapat barokahnya. Nah, mereka nggak ngamalkan, nggak ngimani pun dapat barokahnya. Di dunia ini, kalau di akhirat ya harus iman. Maka orang Islam kok meninggalkan aturan yang pasti, malah nengok-nengok aturannya para dukun. Dukun itu dengan arti yang lebih luas, maksudnya orang-orang yang punya aturan yang tidak pasti selain Islam itu semuanya dukun semua para hadirin sebetulnya itu. Walaupun namanya dengan gelar macam-macam 1 meter kalau perlu gelarnya, itu adalah gelar yang tidak pasti semuanya para hadirin. Maka itu semuanya nggak akan tanggung jawab pada dunia kita dan akhirat kita para hadirin. Kalau Rasulullah jamin kita di dunia melarat miskin kaya, kalau sudah ngamalkan Islam mesti untung, tinggal nunggu panggilan untuk walimahan dengan bidadari di surga. Begitu mahalnya perkara ini para hadirin, maka hari-hari bagaimana kita pikir iman kita, Islam kita ini terjaga, karena itulah kepastian. Jangan sampai kita menengok-nengok kepada aturan yang tidak pasti, akhirnya terjadi kemunduran, seakan-akan kita tidak kenal dengan perkara yang pasti, yaitu Islam. Inna dina 'indal Islam. Sesungguhnya aturan yang diterima oleh Allah, yang diterima Allah hanyalah aturan yang dibawa oleh Nabi, aturan Islam, yang isinya tunduk takluk 100% kepada aturan yang pasti benar, yang tidak dibawa oleh Rasulullah dari yang mulia, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kerjanya para nabi, para rasul, mengajak umat untuk mensyukuri iman, mempertahankan iman, mendapatkan iman, menyebarkan iman dengan jalan yang resmi, jalannya para nabi, para rasul, dengan jalannya Sayyidul Anbiya wa Rasul. Dan jalannya nabi kita ini yang resmi adalah kalau kita ikut sahabat-sahabatnya Nabi. Nabi kita bersabda, innallaha akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi orang seluruh alam selain para nabi dan para rasul. Ini adalah pintu resmi, sahabat yang telah dipilih oleh Allah untuk jadi jalan satu-satunya ikut Rasul. Telah disiapkan oleh Allah semua sahabat, tidak ada satu pun yang tuli para hadirin. Yang buta ada beberapa. Bahkan muadzin resminya Nabi ada 2, Sayyidina Bilal dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yang Abdullah ibnu Maktum adalah buta. Orang buta bisa pintar, bisa hafid Quran, bisa jadi alim besar. Allah. Tetapi tidak ada satupun yang tuli. Karena orang tuli itu sering salah paham. Biasanya kalau orang tuli akhirnya jadi bisu atau minimal gagap. Kalau kupingnya kurang berfungsi pun gagap. Enggak usah tuli para hadirin, ngantuk itu saja loh. Sudah ditanya itu salah paham. Ngomong apa? Ngurung apa? Salah paham. Dan nanti kalau sahabat itu ada yang tuli, naudzubillah, nanti akhirnya nyampaikan pelajaran dari Nabi bisa salah paham. La ilaha illallah. Kemarin itu ada cerita, ya malam Rabu kemarin ada musyawarah persiapan pertemuan wali murid dan alumni. Maka besok paginya ada orang desa datang ke rumah saya, ibu-ibu tua. Saya kurang paham, yang salah paham itu ibunya apa anaknya yang hadir di musyawarah. Apa ibunya yang dengar itu sambil ngantuk atau sambil goreng-goreng, atau anaknya yang salah paham, kurang paham. Dia bilang, masalah tahun ini programnya beda ya, alumni dengan wali murid programnya gabung saja tuh 1 hari dan jam yang sama. Saya bilang, siapa yang bilang? Katanya yang bilang anaknya yang hadir musyawarah. Ya salah paham, harinya beda kok, Senin dan Selasa. Nah, ini salah satu gambaran para hadirin. Kalau orang lamun sedikit dalam menerima wejangan itu bisa salah pahamnya itu jadi
parah. Saya terangkannya beda. Seluruh sahabat ini adalah kalau kita ikut dia pasti benar. Ini tidak dijaminkan kepada para tabi'in dan kepada para siapapun. Satu generasi yang semuanya benar. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku adalah bagikan bintang-bintang. Pimpinan-pimpinan hidayah di antara maksudnya. Dengan siapapun kalian ikut pasti akan dapat hidayah. Seorang tabi'i ketemu dengan sahabat. Yang sahabat ini nggak terkenal. Maka dia bilang dengan begitu menyakitkan, oh ini sahabat bagian husalah, bagian yang tidak bermutu. Maka sahabat tadi bilang, umat tuh mulai tidak bermutu mulai kalian para tabi'in. Kalau kami semuanya bermutu, nggak ada sahabat yang husalah tuh nggak ada. Itu baru mulai generasi kalian. Orang yang telah mengumpulkan 3 persyaratan: beriman dengan Nabi dan pernah ketemu dengan Nabi, dan wafat dalam keadaan beriman. Itulah sahabat. Kalau kurang dari 3 persyaratan ini, dia tidak menjadi sahabat. Pernah ketemu Nabi langsung dengan kondisi beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Itulah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikut Nabi namanya Ahlus Sunnah. Pemilik sunnah adalah Rasulullah. Ahlus Sunnah wal Jamaah maksudnya murid-murid Nabi, jamaatus sahabah, para sahabat. Itulah kelompok yang ngaku Islam yang pasti benarnya, yang ikut Nabi melalui para sahabat. Kemudian yang ikut Nabi melalui para sahabat ini yang dijamin siapa? Ulama-ulama ahlinya siapa aja Pak? Dalam urusan ahkam dimufakati kalau orang hidupnya mengikuti salah satu dari 4 madhab, dia adalah bagian yang ikut Nabi melalui sahabat dengan prosedur yang benar. Kemudian urusan akidah yang dijamin adalah yang ikut Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Kalau ikut salah satunya dipastikan dia tidak keliru di dalam mengallahkan Allah. Tidak keliru dalam mensifati Allah dengan sifat-sifat yang layak untuk Allah, bukan sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Tidak keliru di dalam mensifati para anbiya dan mensifati para anbiya dengan sifat-sifat yang seharusnya untuk para anbiya. Maka kita ingin beriman melalui jalur yang resmi, melalui yang ahlinya, biar kita ini kapanpun mati menjadi bagian orang yang diaku menjadi orang yang beriman dan bagian dari umatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Insyaallah semuanya ini para hadirin. Karena perkara ini penting. Perkara ini penting. Kalau perkara ini penting, maka kita perjuangkan. Kalau sangat penting, harus sangat-sangat diperjuangkan. Kalau terpenting, maka benar-benar terpuncak di dalam untuk diperjuangkan. Gak ada yang terpenting melebihi agama, melebihi iman dan Islam. Maka untuk itu semua, siapa yang siap untuk meluangkan waktu untuk latihan berjuang memperjuangkan agama ke seluruh dunia, silahkan berhadir. Sebagaimana dulu yang diajarkan Nabi, mengajarkan agama dan mengajarkan usaha agama, mengajarkan iman dan usaha atas iman, mengajarkan kebaikan dan usaha atas kebaikan. Masya Allah, silakan berhadir. Mari jemaah sekalian, pertama kali insya Allah tanggalnya adalah 4 bulan negeri jauh. Silakan jamaah-jamaah akan dihantarkan sebanyak-banyaknya dari markas kita di Temboro di sini ke seluruh alam. Silakan. Banyak negeri sudah menunggu kita, banyak negeri sudah meminta kedatangan kita ke sana. Masya Allah, silakan. Malaysia juga minta, Thailand, Filipina, Masya Allah, pada sudah kirim surat tinggal ke Malaysia, mas surat pun boleh. Masya Allah, silakan, Masya Allah. Mari, Masya Allah. Suasana sudah kondusif, sekarang tidak ada rintangan, tidak ada halangan, insya Allah dimudahkan semua oleh Allah. Mari jemaah sekalian, negeri jauh. Bangladesh, Pakistan, insya Allah juga sudah dimudahkan Allah, insya Allah. Silakan. Mari. Negeri jauh yang jauh, seperti misalkan Afrika, Eropa, Amerika, juga akan dihantarkan jemaah sekalian. Mari jemaah sekalian, akan dihantarkan dari Temboro jamaah ke Amerika. Mari jemaah sekalian, yang niat, yang sudah pernah ke negeri jauh, sudah saatnya segera pergi ke negeri jauh. Yang sudah IPB beberapa waktu yang lalu, sekarang selanjutnya untuk fikir seluruh alam, belajarnya dengan ke negeri jauh. Silakan
negeri jauh maupun yang negeri jauh dekat, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina menunggu kita juga sama sekalian. Setelah terkendala pandemi selama 3 tahun, sekarang terbuka dan bisa kita datangi. Mereka mengundang kita sama sekalian. Mas sekalian, daftar dulu, nanti berangkatnya dimusyawarahkan. Dari daerah di luar Temboro juga silahkan. Kita buat rombongan dari Temboro untuk bisa pergi ke seluruh alam. Coba sekalian, mari. Termasuk setahun, jangan sekalian, setahun. Ini ya, nanti setahun, ada setahun. Teman-teman setahun yang katanya dari 12 bulan ada 90-an orang, Masya Allah, silakan. Yang sudah hadir silakan, Masya Allah. Yang sedang bergerak juga silakan. Yang mau wapsi juga silakan, Masya Allah. Monggo. Hanya setahun saja. 360 hari tidur malam, Masya Allah. Masya Allah, silakan. Mari, jamaah setahun. Yang sedang ataupun akan berangkat nanti akhir Syawal, mari jamaah setahun, baik yang dari pondok baru lulus daurah maupun tahasus, maupun yang dari kampung, dari orang makomi, mari jamaah sekalian, mari 1 tahun silakan. Sekali lagi untuk yang negeri jauh silakan, dan juga ke India, ke Bangladesh sama ke Pakistan juga terbuka dan mengundang kita jamaah sekalian. Insyaallah, mari daftar dulu, nanti persiapan dengan kita musyawarahkan sama-sama. Mari jalan. Masya Allah, 4 bulan 40 hari, monggo. Masya Allah, jalan kaki, jalan mobil, Masya Allah, monggo. Mari, selanjutnya 4 bulan 40 hari. Mari sekalian, 4 bulan 40 hari dalam negeri, ya. 4 bulan 40 hari dalam negeri, jauh dekat, luar provinsi, dalam provinsi ataupun luar Jawa, silakan. Mari jemaah sekalian, silakan. 4 bulan 40 hari, mari jemaah sekalian. Banyak daerah juga yang minta kepada kita untuk kita datang ke sana. Termasuk berapa hari saja boleh jemaah sekalian, berapa hari saja boleh. Mari. Keluar mas surat, Masya Allah, kita ajak istri-istri kita untuk berjuang para hadirin, Masya Allah. Mari mas surat, berapa hari saja. Masya Allah, ketika Nabi di Madinah, beliau membentuk rombongan minimal 100 rombongan selama 10 tahun, rombongan kecil besar. Beliau sendiri berangkat 25-an kali dan selalu bersama istrinya. Mari Mas Turat, silakan berdiri dan bergerak ke sebelah selatan. Tim Taskil Mas Turat dengan Pak Haji Musa sama Pak Indra, silakan. Mas Turat termasuk dari halakoh, yang keluar Mas Turat dari halakoh masing-masing. Walaupun 3 hari, mohon untuk didaftarkan ke tim Taskil, Mas sekalian. Mari Mas sekalian. Insyaallah semuanya ingat, insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, jangan bubar dulu. Sekarang takror tadi apa yang kita dengarkan, langsung kita latihan dakwahkan kepada kiri kanan kita sebelum kita dakwahkan ke seluruh alam. Boleh, jangan bubar dulu. Latihan mendakwahkan, latihan mengulang apa tadi yang kita dengar. Kita sampaikan kepada kiri kanan kita sebelum kita dakwahkan ke seluruh alam. Mari, jangan bubar dulu. Setelah 5 menit nanti baru melanjutkan ke amal istimai berikutnya.